dengan menuliskan NIM dan nama ya. Nanti kira-kira 5 menitan lah dari sekarang. Nanti sudah boleh dimulai diisi. Tuliskan di room chat itu NIM dan nama saja. Hari ini kita akan membahas tentang susu. Bagaimana susu bisa disimpan. Apa itu susu? Susu adalah cairan yang berasal dari ambing sapi, kuda, kambing, nah itu ya. Yang diperoleh dengan cara pemerahan yang benar, yang kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah, dan belum mendapatkan perlakuan apapun kecuali pendinginan. Itu kalau susu segar dari sisi SNI, Standar Nasional Indonesia. Sekarang dalam Islam itu ada beberapa dalil ya terkait dengan susu. Kita lihat dua dalil diantaranya. Yang pertama, Quran Surat An-Nahl ayat 66. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tai dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Kemudian dari hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla ketika menurunkan penyakit pasti juga menurunkan obatnya, kecuali penyakit tua. Lalu hendaklah kalian meminum susu sapi karena ia terkumpul dari berbagai macam tumbuhan. Baik, jadi anjuran minum susu itu dalam agama Islam itu sudah banyak. Baik, sekarang kita melihat sifat susu. Kita sudah bahas sih sebelumnya di pertemuan sebelum UTS ya. Kita lihat dari warna dulu. Warna itu bisa berubah tergantung ternaknya, pakannya, lemaknya, padatannya, dan juga bahan penentu warna. Warna air susu berkisar dari putih kebiruan hingga kuning keemasan. Dan warna itu muncul karena refleksi lemak dan partikel koloid dari kasein dan kalsium fosfat. Kalau ada kuningnya, itu bisa terjadi karena keberadaan lemak dan karoten. Nah, kalau lemaknya bisa kita keluarkan, jadi misalnya kita dapatkan susu yang rendah lemak atau susu tanpa lemak, maka nanti susu itu akan ada sedikit kebiruan warnanya, putih kebiruan. Kemudian sifat dari sisi rasa dan bau. Rasanya agak manis, baunya khas. Ya. Di buku yang saya baca ini menyebutkannya khas badan sapi. Rasa agak manis itu karena ada gula yang namanya laktosa. Nah, hati-hati karena susu itu mudah sekali menyerap aroma. Karena lemak dalam susu itu mudah sekali menyerap senyawa yang beraroma. Makanya kalau kalian punya susu, kemudian di sebelahnya misalnya, itu ada makanan yang aromanya kuat, maka susu itu nanti akan terpengaruh atau tercemar aroma dari makanan yang ada di sebelahnya. Kemudian aroma atau bau juga menjadi indikator mutu. Kalau sudah agak asam, nah itu berarti sudah mulai rusak.
Ya. Kemudian berat jenis. Berat jenis air susu itu 1,027 sampai 1,035. Kemudian tapi oh ya ini perlu dipahami bahwa berbeda sapinya, berbeda jumlah yang diminum oleh si sapi itu nanti mempengaruhi berat susu, berat jenis susunya ya. Itu silahkan diingat. Pakannya berbeda, jenis sapinya berbeda, air yang diminum jumlahnya berbeda, itu nanti akan mempengaruhi berat jenis susu. Kemudian ada kekentalan. Kekentalan susu itu biasanya 1,5 sampai 2 centripoise. Baik, ya, ini menarik ya. Malah kita nggak praktek ya, iya. Mungkin nanti setelah setelah tahun depan kita bisa mulai nih praktek menguji viskositas susu segar misalnya. Ya. Ini contohnya ya, pada suhu 20 derajat Celcius, viskositas W 1,2, viskositas susu skim 1,5, dan susu segar 2. Apa yang mempengaruhi viskositas? Ada bahan padatan dan juga lemak pada air susu. Temperatur juga begitu. Keberadaan padatan dan lemak susu ini kan mempengaruhi viskositas dan pada akhirnya nanti berpengaruh juga ketika kita kemudian membuat mentega. Bagaimana cara membuat mentega? Silahkan nanti lihat di YouTube banyak itu. Kemudian ada juga sifat titik beku dan titik didih. Titik beku air kita tahu 0 derajat Celcius, tapi titik beku susu itu berada di kisaran 0, minus 0,5 derajat Celcius. Gitu. Nah, kalau kemudian ada tambahan air, maka kita bisa ngecek sebenarnya bisa ngecek dari titik beku ya. Kalau titik bekunya itu antara 0 antara min 0,5 sampai 0, misalnya min 0,2 gitu, maka itu ada indikasi bahwa susunya ditambah air. Tapi kebetulan kita belum punya termometer yang bisa digunakan untuk benar-benar mengukur titik beku. Gitu. Titik didihnya juga begitu. Kalau titik didih air 100 derajat, titik didih air susu 100,16 derajat Celcius. Kalau ada di antaranya ini, itu juga indikasi bahwa susunya ditambahi air. Kemudian susu ini karena kadar airnya tinggi, lemaknya tinggi, proteinnya tinggi, menjadi media yang sangat baik untuk berbagai mikroorganisme. Dalam waktu sangat singkat, mikroorganisme bisa masuk ke dalam susu segar, kemudian berkembang biak juga dalam waktu sangat cepat. Mikroorganisme itu bisa berasal dari sapinya, dari si induk, dari lingkungannya, dari udara, dari peralatan yang digunakan untuk memerah, dan juga dari tangan si pemerah atau badan si pemerah susu. Apakah kemudian tidak boleh ada mikroorganisme? Boleh, boleh. Sangat sulit kemudian kita mendapatkan susu segar yang sama sekali bersih dari mikroorganisme. Itu sangat sulit. Nah, sekarang kita masuk ke pengawetan.
Yang ada di gambar sebelah kanan itu adalah beberapa jenis produk awetan susu. Nah, ketika kita mengawetkan susu, maka kita bisa memikirkan dua hal. Apakah susu itu diawetkan tetap dalam keadaan cair, atau susu itu diawetkan dengan cara membuat produk olahannya. Kalau susu seperti yang kalian beli misalnya kayak susu ultra, susu Indomilk yang cair itu dalam kotak Tetra Pak itu berarti pengawetan susu cair. Tapi kalau kalian membeli keju kayak gitu itu berarti pengawetan dengan membuat produk. Nah, kita bisa mengawetkan susu cair dengan beberapa metode atau kombinasinya. Yang pertama, sterilisasi. Yang kedua, pasteurisasi. Nah, kalau sterilisasi itu kita menggunakan suhu yang dapat menyebabkan mikroorganisme itu mati semua. Ya. Memang susu segar menjadi lebih lama, lebih bertahan lebih lama. Tuh. Suhu yang bisa digunakan 100 sampai sekitar 140 derajat Celcius. Oh maaf, kalau kemudian kita menggunakan metode sterilisasinya itu pakai UHT, ultra high temperature, seperti yang kalian dapatkan pada susu ultra kotak, susu Indomilk yang kotak itu suhu yang digunakan 100 sampai 140 derajat Celcius, tapi dalam waktu singkat 1 sampai 4 detik saja. Itu sudah masuk kategori sterilisasi. Sterilisasi itu bertujuan membunuh semua bakteri, baik patogen maupun non-patogen. Alatnya macam-macam. Panci yang kalian miliki bisa digunakan. Hati-hati kalau waktunya terlalu lama, pemanasannya terlalu lama, nanti cita rasa susunya sedikit berubah. Mungkin kalau kalian pernah beli susu segar, kemudian kalian rebus, sampai mendidih, agak lama, itu nanti ketika kalian minum rasanya berbeda dari susu segar. Jadi kalau kalian uh, melakukan pasteurisasi itu tidak semua bakteri mati, tapi kalau sterilisasi semua bakteri mati. Nah, metodenya ada tiga. Satu stage itu 110 sampai 120 derajat Celcius selama 10 sampai 40 menit. Tapi ini akan membawa resiko tadi cita rasanya berubah. Kalau mau tidak berubah itu kita pakai suhu lebih tinggi 135 sampai 145, 155, tapi hanya waktu 2 sampai 5 detik. Ini suhunya lebih tinggi tetapi tidak mengubah cita rasa susu. Atau bisa juga dengan kedua metode. Jadi tahap pertama dulu dilakukan, baru kemudian tahap kedua. Ada juga yang seperti itu. Nah, alat yang digunakan untuk sterilisasi itu ada yang disebut sebagai autoclave. Autoclave. Besok kalau kalian masuk praktikum mikrobiologi, itu di lab mikro itu ada itu autoclave. Jadi bentuknya mirip panci presto. Di situ ada suhu tinggi, uap bertekanan. Kalau kalian punya panci presto itu kan di dalamnya ada air, misalnya kita mempresto ikan gitu ya. Ada air, ada ikan, kemudian dipanasi airnya sampai membentuk uap, suhunya tinggi, tekanannya tinggi. Ya, itu contoh contoh pemanasan dengan autoclave itu mirip seperti itu. Tapi kalau di autoclave itu dibuat hampa udara. Jadi suhunya dibikin tinggi, dibikin hampa udara, sehingga yang bersentuhan langsung dengan produknya itu hanya panasnya saja. Kalau kayak panci presto itu, yang bersentuhan dengan
Ikan atau ayamnya itu kan panas dan uap air, gitu. Nah, itu sedikit perbedaan. Ya, nanti kalian juga bisa belajar apa itu autoclave, pelajari sendiri di YouTube juga ada. Nah, sterilisasi yang banyak digunakan di pabrik itu namanya UHT. Contohnya ini, susu UHT full cream. Terus dikemas dengan kemasan Tetra Pak. Kotak yang seperti ini itu namanya Tetra Pak. Dulu awalnya itu 4 lapis, makanya namanya Tetra. Tapi sekarang kalau nggak salah ada yang sudah jadi 9 lapis, ada yang dua, 11 lapis, lapisannya macam-macam. Nanti kalian akan pelajari mungkin di teknologi pangan ya. Lapisannya apa saja itu kan kalian pelajari di mata kuliah teknologi. UHT itu suhunya tinggi, jadi susunya dipanaskan dengan suhu 135, 145, tadi ada yang 155 itu ya. Tapi detikannya sebentar sekali. Ini beberapa detik. Tapi suhu tinggi ini sudah cukup untuk membunuh semua mikroorganisme. Kenapa waktunya singkat? Ya, karena mencegah kerusakan nilai gizi serta mempertahankan warna, aroma, dan rasa. Coba nanti kapan-kapan kalau kalian bisa beli susu segar, dipanaskan sampai mendidih, kemudian diminum, nanti kalian akan rasakan ada sedikit perbedaan rasa di situ. Proses susu UHT nanti saya kirimkan ini ya, PowerPoint-nya. Kalian bisa lihat ini, atau kalian nyari di YouTube, ketik saja UHT milk process, itu nanti akan muncul prosesnya seperti apa. Faktor utama penentu mutu susu UHT adalah bahannya, prosesnya, dan mengemasnya. Kenapa susu dalam kotak itu bisa awet sekali? Ya karena mengolahnya bagus, mikroorganismenya mati semua, mengemasnya juga bagus, tidak ada udara dari luar masuk, dan tahan suhu juga kan itu. Tetra Pak itu juga kena suhu agak tinggi tidak terlalu masalah. Berikutnya pasteurisasi. Pasteurisasi itu suhunya rendah ya. Kalau kita pakai suhu 62 derajat Celcius, kita bisa pakai waktu lama 30 menitan atau lebih. Tapi kalau suhunya kita naikkan menjadi 72 derajat Celcius, waktunya cuma sebentar, 15 detik. Nah, pasteurisasi ini terbukti bisa menghancurkan, membunuh mikroorganisme yang jahat dan mikroorganisme pembusuk. Setelah pasteurisasi, 99% dari seluruh mikroorganisme sudah mati. Jelas daya simpannya lebih panjang, meskipun tidak akan sepanjang yang UHT. Itu perbedaannya sedikit ada di situ. Nah, karena masih ada mikroorganisme yang belum mati, maka penting bagi kita untuk menyimpan susu pasteurisasi di tempat yang dingin, di lemari es, supaya mikroorganisme yang masih hidup itu tidak berkembang terlalu cepat. Nah, pasteurisasi itu juga sama seperti UHT tadi, kandungan gizinya tidak banyak. Pasteurisasi bila dilakukan dengan dua cara, tadi suhu agak rendah 62, 60. Ini di sini 61 sampai 63 ya, tapi agak lama 30 menit. Terus segera didinginkan. Kemudian yang suhunya agak tinggi tapi waktunya singkat. Suhunya 71-72 derajat, 15 detik dan langsung didinginkan.
Dua-duanya sudah terbukti bisa mengurangi jumlah bakteri jahat dan juga memperpanjang umur simpan. Oke, ini apa ya? Sebentar, sebentar. Tempat saya kok ketutupan ya, sebentar. Oh, hanya penjelasan. LT sama HTST ya. Baik, sebentar saya share screen lagi. Jadi ini perbedaannya dua metode tadi, baik yang 60-an suhunya dan yang 70-an. Kemudian ada, ini rangkumannya ya, ada karakteristik untuk sterilisasi dan karakteristik untuk pasteurisasi. Kemudian ada istilah ultra pasteurized milk. Nah, ini sama sebenarnya dengan UHT tadi. Ultra high temperature itu. Produced by ultra high temperature treatment. Jadi ada orang yang menyebut UHT itu sebagai ultra pasteurized milk. Ya, tapi di Indonesia kita lebih mengenal UHT. Jadi kita pakai istilah UHT saja. Ultra high temperature. Baik, untuk yang belum menuliskan NIM dan nama, silakan menuliskan NIM dan nama untuk catatan saya. Baik, yang kedua adalah susu yang kemudian diolah. Olahnya ada macam-macam ya. Ada yang bentuknya masih susu cair. Misalnya kita ada yang istilah low fat milk. Gitu. Ada istilah skim. Nanti kalian harus paham apa itu skim, apa itu low fat, atau apa itu whole milk. Kemudian ada istilah full cream. Nah, kalau full cream itu lemaknya masih penuh, jadi banyak lemaknya. Jadi lebih cocok bagi anak-anak atau yang tidak bermasalah dengan kelebihan berat badan. Ya, itu untuk susu cair. Ada yang dijadikan rendah lemak, jadi memang lemaknya diambil. Ada yang lemaknya tetap, ada yang kemudian dibikin skim, lemaknya sangat rendah, ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua ada krim. Krim itu macam-macam ya, Anda mungkin pernah mendengar istilah whipping cream, ada coffee cream. Ya. Apa itu krim? Krim itu produk olahan susu. Jadi yang diambil adalah bagian atas dari susu, belum diaduk. Hmm. Jadi kadang-kadang kalau kita punya susu segar itu ya, itu kan kadang-kadang setelah kita diamkan atau malah setelah kita aduk, itu bagian atas kan ada lemaknya. Nah, itulah krimnya. Kalau di industri itu bisa dibuat, krim ini bisa dibuat dengan cara sentrifugasi. Jadi susunya tuh diletakkan di wadah, diputar gitu. Nanti lemaknya, krimnya itu akan terpisah dari airnya. Nah, krim ini nanti bisa kita jadikan mentega, bisa kita jadikan es krim, gitu ya.
Silakan dipelajari lebih lanjut. Nanti kalian di praktikum berikutnya ketika sudah masuk ke dapur, itu nanti kalian akan banyak menggunakan krim-krim susu seperti ini. Topping untuk roti, topping untuk kopi, topping untuk hmm, produk-produk bakery yang lain itu kadang-kadang pakai krim. Ya, cuma sekarang ada yang krim, tapi dibuat dari jagung seperti kalau kalian beri creamer yang untuk kopi itu kan ada yang dari jagung. Itu jelas lebih gurih yang krim dari susu. Nah, baik. Macam-macam krim dilihat dari kadar lemaknya. Kalau di Australia dan Selandia Baru itu ada istilah extra light sampai double cream. Kalau di Prancis ada istilah krim AKP sampai double cream. Di negara-negara yang lain sudah memiliki istilah yang berbeda-beda. Tapi ini perlu diperhatikan urutannya adalah dari atas semakin ke bawah itu krimnya semakin banyak. Gitu ya. Jadi lemaknya semakin banyak. Jadi kalau nanti kalian misalnya ya datang ke kios es krim kemudian ditanyai mau pakai krim yang mana? Nah, kalian akan tahu, sudah mulai tahu nih. Saya mau pakai krim yang mana. Kalau mau lebih gurih tentu saja yang persentasenya lebih besar. Kemudian ada susu kental. Nah, yang kita perlu pahami adalah ada istilah evaporated milk dan ada istilah condensed milk. Kalau evaporated milk itu susu segar dipanaskan atau kemudian setelah dipanaskan uap airnya disedot, diaduk. Yang diaduk adalah bagian kentalnya ya. Kemudian dikalengkan, kemudian disterilisasi. Pemanasannya bisa pakai drum dryer atau spray dryer. Tidak ada penambahan gula di sini. Gitu ya. Jadi pengentalannya benar-benar hanya dengan menguapkan airnya. Yang seperti itu namanya evaporated milk. Tentu saja rasanya tidak terlalu manis. Beda dari yang susu kental manis. Condensed milk. Kalau condensed milk ini caranya sama tetapi ditambahi gula supaya cepat kental. Jadi airnya dihilangkan, ditambahi gula, setelah itu baru dikemas. Itu namanya condensed milk. Jadi nanti kalau kalian dapat resep masakan, perhatikan yang dibutuhkan condensed milk atau evaporated milk. Kalau condensed milk nyarinya gampang, kalau evaporated milk itu agak sulit di Indonesia. Saking keplesetnya orang Indonesia. Dulu ketika saya kecil, susu kental manis itu diencerkan pakai air kemudian diminum seperti susu. Padahal sebenarnya susu kental manis itu tidak untuk diminum seperti susu, tetapi dijadikan bahan untuk olahan seperti permen, seperti es krim, seperti roti, begitu. Saking keblasuknya, saking terjerumusnya kita, sampai-sampai sekarang pemerintah terpaksa mengubah namanya kan. Bukan lagi susu kental manis, tetapi hanya sekedar kental manis saja.
Oke, sekarang kalian tahu bedanya evaporated milk dengan susu kental manis. Ini cara pembuatannya, nanti ya dibaca, nggak usah dipraktekkan. Nggak perlu. Kemudian ada satu pertanyaan nih, evaporated milk asinnya lebih putih daripada condensed milk. Kenapa? Nah, coba kalian cari. Ada kaitannya dengan gulanya. Kemudian ada satu lagi susu kental yang namanya buttermilk. Silakan dicari informasinya. Buttermilk. Apa itu buttermilk? Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, ada nggak yang mau tanya? Ada ya, jadi jangan salah. Ketika kalian ke toko bahan roti, yang kalian butuhkan mana? Condensed atau evaporated. Kemudian ada susu bubuk. Nah, susu bubuk ini tentu saja didapatkan dengan penguapan. Airnya diuapkan sampai yang tersisa adalah padatan keringnya. Kadar airnya harus sangat rendah karena kalau agak tinggi nanti akan cepat rusak. Susu skim, susu utuh, susu segar atau campurannya itu bisa dikeringkan. Jadi sebenarnya ya, kalau evaporated milk tadi itu kita teruskan prosesnya, maka kita akan mendapatkan susu yang kering. Seperti itu. Gitu ya. Ini definisinya menurut SNI. Apa itu susu bubuk? Mengurangi sebagian besar air melalui proses pengeringan atau rekomendasi atau pencampuran dry blend. Di beberapa pabrik susu bubuk itu ada yang modelnya tidak membeli susu segar dikeringkan, tetapi membeli susu sudah bubuk dari Australia, dari Selandia Baru gitu ya. Kemudian dicampur, beberapa jenis susu dicampur. Ada yang seperti itu. Jenis susu bubuk itu ada, ini menurut Suparno 92 dan masih relevan. Susu bubuk kering dengan kadar lemak rendah, susu krim dengan lemak agak tinggi, 18%. Kemudian ada susu bubuk tanpa lemak, ini bisa dibuat dari susu skim, lemaknya sangat rendah, 0,5%. Dan susu kering tanpa lemak yang instan. Ada. Ini beberapa jenis susu bubuk. Baik, ini diagram alat yang digunakan untuk mengeringkan susu. Dulu sebenarnya sempat kita bahas ini deh, apa spray dryer ini. Tapi nanti Anda bisa lihat di YouTube, itu ada beberapa video juga menarik juga tentang bagaimana kita membuat susu bubuk. Nanti silahkan dibuka, pas kalau pas longgar. Kemudian ada susu bubuk penuh. Nah, ini dari susu segar yang tidak dipisah. Kadar lemaknya 26%, kadar airnya 5%. Kemudian ada susu bubuk skim. Jadi membuatnya ya dari susu skim cair. Proteinnya tinggi, kadar airnya rendah, ya, lemaknya juga rendah. Kemudian ada bubuk susu mentega atau bubuk krim. Jadi krim lemak itu tadi itu dibubukkan, itu juga ada. Kemudian ada istilah bubuk susu instan.
Jadi kalau yang susu seperti ini itu susu bubuk tetapi kemudian diperhalus dan di dalam butiran-butiran itu diberi rongga udara. Jadi nanti lebih mudah larut. Ada juga yang seperti itu. Oke, yang kanan ini adalah SNI tentang susu bubuk full cream, susu bubuk semi skim, dan susu bubuk skim. Perlu diingat, kalau skim itu berarti lemaknya dikurangi. Kalau full cream, ya namanya full, namanya krim, berarti krimnya tidak ada yang dikurangi. Itu bedanya skim dengan full cream. Jadi kalau kalian beli susu full cream, oh itu berarti lemaknya masih tinggi. Tapi kalau kalian misalnya bermasalah kelebihan berat badan misalnya ya belinya yang susu bubuk skim. Itu bedanya. Kemudian ini perbedaan SNI 99 dengan 2006. Nanti silahkan dibaca ya. Istilahnya kalau di SNI itu bukan full cream skim gitu, tetapi susu bubuk berlemak, susu bubuk kurang lemak, dan susu bubuk bebas lemak. Itu yang 2006. Tapi kalau di 99 kita masih menggunakan istilah full cream, partly skim, dan skim. Tapi kan di Indonesia kalau kita beli susu bubuk dalam kemasan dari pabrik-pabrik itu kan tulisannya bukan susu bubuk berlemak gitu ya. Tapi susu tulisannya ya tetap full cream. Jadi ini perlu Anda pahami ya. Kita jarang lah kita lihat susu bubuk bebas lemak. Yang ada adalah susu skim di kemasan itu. Jadi Anda harus paham full cream itu apa, skim itu apa. Kemudian ada yogurt. Yogurt itu susu yang difermentasi. Dengan apa? Dengan lactobacillus dan streptococcus atau bakteri asam laktat yang lain yang sesuai. Kadang ditambahi, kadang tidak ditambahi. Kalau kalian beli yogurt di supermarket, itu nanti kalian akan dapatkan ada yang sifatnya plain, yogurtnya itu nggak ditambahi. Ada yang ditambahi sari buah sehingga berwarna merah, berwarna ungu, begitu. Ya, jadi yogurt adalah salah satu bentuk susu yang difermentasi. Caranya gimana? Panaskan, jangan sampai mendidih, 15-30 menit, lalu didinginkan, kemudian diberi kulturnya 2% dari bobot asli susunya. Itu Lactobacillus burgallicus dan Streptococcus thermophilus misalnya. Kemudian nanti pelan-pelan itu nanti keasamannya akan turun, keasamannya naik, pH-nya turun, kemudian mulai menggumpal. Nah, kalau sudah mulai menggumpal itu bisa disimpan pada lemari. Ya. Sederhananya begitu. Meskipun kalau kita praktek tidak sederhana di buku, tidak sederhana di tulisan. Nah, tadi ada istilah starter. Nah, starternya itu Lactobacillus dan Streptococcus 2-5%. Apa peran mereka? Mereka itu nanti akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Asam laktat menyebabkan penurunan pH. Kadar asamnya tinggi, ketika asamnya semakin tinggi, nanti akan terbentuk gumpalan. Gumpalan inilah yang kita sebut sebagai yogurt. Kadar asam yang dihasilkan oleh gabungan dua ini, Lactobacillus dan Streptococcus, itu lebih tinggi dibandingkan secara sendiri Lactobacillus tok atau Streptococcus tok.
Contoh yang strict lactobacillus saja itu adalah Yakult. Yakult itu yang digunakan satu jenis stok Lactobacillus KCI sirota kayaknya namanya. Karena asamnya tidak terlalu tinggi, kalau hanya pakai Lactobacillus stok, maka Yakult itu tidak mengental. Nah, ini perlu diingat. Kemudian kita lihat istilah yang ada dalam SNI. Itu ada yogurt, ada rendah lemak tanpa lemak. Kalau yogurt sendiri kadar proteinnya minimal 2,7. Kayak gitu. Jadi di Indonesia kita kenal yogurt, yogurt rendah lemak, dan yogurt tanpa lemak. Rendah lemak itu ya low fat biasanya, katanya tulisannya low fat. Tapi kalau tanpa lemak tulisannya adalah non fat. Ini contohnya. Tapi ini bukan produk di Indonesia ya. Saya hanya nyari di internet, ada istilah low fat, ada istilah non fat. Baik, sampai di sini ada yang mau tanya, silakan. Nggak ada. Kemudian ada istilah susu rekonstitusi dan rekombinasi. Rekonstitusi itu nyampur, nyampur antara, jadi kita membuat produk susu cair. Di dalamnya itu ada susu bubuk berlemak atau full cream dan susu bubuk tanpa lemak atau susu skim atau susu bubuk rendah lemak. Jadi kita nyampur antara full cream dengan yang skim gitu. Itu namanya rekonstitusi. Kemudian ada rekombinasi. Nah, saya saya tes dulu. Kalau rekombinasi itu campuran komponen susu, bisa susu skim, susu krim, es krimnya, dan air atau susu atau keduanya. Gitu. Jadi kita punya susu skim tambahi air itu rekombinasi. Susu skim tambahi susu itu juga rekombinasi. Seperti itu. Nah, ternyata susu ultra yang sering kita konsumsi itu adalah rekonstitusi. Jadi kombinasi dari susu bubuk berlemak dan susu bubuk tanpa lemak. Kecuali kalau memang si susu ultra itu menyebut dirinya sebagai full cream. Nah, kalau itu berarti hanya full cream saja. Berikutnya keju. Kalau ada yang pernah belajar tentang keju, mungkin sudah tahu bahwa keju itu adalah susu yang dikental juga. Mengentalkannya dengan sebuah enzim yang namanya rennet. Keju merupakan kurt susu. Apa itu? Gel kasein setelah W dihilangkan dengan pemanasan, pengadukan, dan pengepresan. Jadi, secara sederhana begini. Keju itu susu yang dipisahkan zat padatnya, memisahkannya itu melalui proses koagulasi. Di, di bukan pengenalan sebenarnya, dibuat jendalan gitu. Nah, supaya padatannya itu bisa mengumpul kemudian terkoagulasi, kita butuh enzim yang namanya rennet. Apa itu rennet? Rennet adalah sekelompok enzim yang dihasilkan oleh lambung binatang menyusui.
Untuk apa? Untuk mencerna susu. Di dalam lambung sapi itu nanti renet ini akan memisahkan susu menjadi bagian padat dan cair. Jadi renet itu adalah sekelompok enzim. Enzim yang aktif dalam renet itu namanya renin atau himosin. Yang unik adalah renet yang alamiah itu didapatkan dengan cara kita sembelih anak sapi jantan. Anak sapi jantan masih sangat muda, belum remaja, belum dewasa, masih menyusu ke induknya. Kita sembelih, lambungnya dibuka, diambil isi lambungnya. Nah, yang jadi masalah adalah aspek kehalalannya. Tuh. Jadi keju itu yang paling sensitif terhadap kehalalan. Ketika kita memutuskan keju itu halal atau tidak halal, itu yang paling penting adalah memahami renetnya itu berasal dari mana, bagaimana menyembelihnya. Jadi begini ceritanya. Di banyak negara dengan populasi sapi sangat besar, seperti Australia, New Zealandia Baru, Brasil, Argentina, itu, kalau seseorang petani, peternak sapi perah, itu sapinya melahirkan anak sapi jantan, itu dia akan berpikir anak sapi jantan tidak terlalu berguna. Kecuali kalau memang nanti akan dibesarkan untuk menjadi pejantannya. Jadi pada akhirnya banyak anak sapi yang kemudian dibunuh daripada tidak termanfaatkan, ya diambil renetnya ini. Peternak sapi perah itu sangat bahagia kalau anak sapi yang dilahirkan oleh sapinya itu yang betina. Karena nanti kan kelanjutan usahanya ada di situ. Sebagian besar keju menggunakan renet. Tapi zaman dahulu ketika keju masih dibuat dengan cara tradisional, getah daun dan ranting pohon ara digunakan sebagai pengganti renet. Rhizomucor meihei, sebuah mikroorganisme, juga bisa digunakan sebagai pengganti renet. Nanti kalian bisa lihat nah, di YouTube banyak ya pembuatan keju, bukan semacam mulai keju yang putih seperti ini, keju yang kuning tidak bolong, keju yang kuning bolong, keju yang kuning berbercak-bercak, sampai keju yang berbercak hijau atau hitam. Keju memiliki gaya dan rasa yang berbeda-beda tergantung jenis air susu yang digunakan, bakteri ketika fermentasi. Jadi ada fermentasinya juga, lama proses fermentasi maupun pematangannya, disimpan sebelum dikonsumsi. Makanannya sapi itu juga punya pengaruh. Proses pemanasan susu juga punya pengaruh. Ada ratusan jenis keju di seluruh dunia, tapi ada 5 tahapan utama, yaitu pengasaman, pengentalan, pengolahan dadi, dadi itu gumpalannya itu, dan persiapan sebelum pematangan, setelah itu baru pematangan. Pengasaman. Pertama yang dilakukan adalah susu dipanaskan. Mikroorganismenya mati. Setelah itu baru diberi Streptococcus dan Lactobacillus. Lactobacillus streptococcus ini nanti akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Otomatis keasamannya meningkat, pH-nya turun, padatan dalam susu menggumpal dan membentuk dadi. Jadi dadi itu gumpalan pada susu yang sudah mulai asam. Kalau sudah,
Rennet ditambahkan. Masukkan dalam wadah tadi itu. Nanti rennet itu nanti akan membuat dadi terpisah. Terpisah lebih jelas. Yang padatan di atas, yang air di bawah. Kadang-kadang pemisahannya itu sangat jelas sehingga airnya itu sudah tidak berwarna putih. Bahkan cenderung kekuningan agak jernih. Padatannya itulah nanti yang berwarna putih atau putih kuningan. Setelah dipisahkan, air dadinya kadang-kadang dipakai untuk membuat keju seperti ricotta dan Cypriot halloumi. Tapi biasanya air dadi itu dibuang. Dadinya lah yang digunakan. Jadi ini nanti disisir ini dengan alat yang berbentuk seperti kecapi. Jadi ini ada kayak sisir muter terus berjam-jam. Renet itu nanti akan mengubah gula dalam susu menjadi asam dan protein yang ada juga menjadi dadi. Proses ini bisa cepat bisa lama tergantung banyaknya susu dan juga suhunya. Setelah itu dadinya diambil. Diambil pakai saringan, diambil pakai kain. Jadi kita akan mendapatkan dadi padat. Dadi padat ini sudah terlepas dari cairannya ya. Nanti diiris atau dicincang. Tujuannya apa? Supaya air yang masih ada di dalam itu juga keluar. Nanti kalau cincangannya itu semakin kecil, nanti dadi yang di keju yang akan dihasilkan itu semakin padat. Karena airnya semakin banyak yang berkurang. Dadinya menjadi semakin rendah kadar airnya. Gitu. Nah, setelah itu kita masuk tahap persiapan, dicetak, diwadahi, kemudian dipres. Ketika proses pengepresan, itu nanti air yang masih tersisa pada dadi akan keluar. Ngepresnya sama seperti ngepres tahu, jadi kadang-kadang dibungkus pakai kain gitu. Atau memang menggunakan cetakan yang khusus. Pengepresannya juga harus betul, bebannya juga harus tepat, supaya kejunya tidak terlalu padat atau malah kejunya tidak padat. Jadi harus pas, sesuai dengan karakter kejunya. Pada tahap ini kadang-kadang ditambahi garam. Tapi ada orang yang tidak suka dengan keju asin. Kan? Jadi ya, tapi juga tergantung jenis kejunya ya. Karena ada juga keju yang memang asin, ada juga keju yang hambar, tidak asin. Nah, gitu ya, itu secara garis besar begitu. Garam itu juga bisa menghilangkan air yang berlebih, mengeluarkan air yang berlebih, mengeraskan permukaan, melindungi keju agar tidak mengering, serta membantu mengawetkan. Setelah itu, keju disimpan, dimatangkan. Di gambar yang sebelah kiri atas itu ada macam-macam keju ya. Mulai keju yang biasa-biasa saja sampai keju yang berjamur. Ada loh keju yang baru dimakan setelah berjamur itu ada. Karena ada jenis keju yang memang menghendaki permukaan luarnya itu berjamur baru bisa dimakan. Ingat suhunya harus diatur, kelembapannya harus diatur. Kalau kalian lihat keju seperti ini Parmigiano Reggiano. Yang bikin itu orang Italia dari kota Parma. Namanya Parma atau Regia. Makanya namanya Parmigiano Reggiano. Seperti kayu ya, padahal ini keju. Di permukaan kejunya itu ada tulisannya. Parmigiano Reggiano. Jenis keju ada yang keras, ada yang iris. Jadi keju keras itu maksimum kadar airnya 56. Semakin sedikit, maka akan semakin keras.
Tapi ada juga tidak semua keju tipe ini memiliki tekstur yang keras ya. Jadi ada juga keju yang airnya sedikit tetapi tidak keras, misalnya Edam. Edam ini lebih lunak dari parmesan. Edam bisa diiris, kalau parmesan ini harus diparut. Gitu. Keju keras itu bisa dalam 3 bulan, tetapi kalau pematangannya itu ada yang sampai 1 tahun. Kemudian ada keju iris. Kalau keju iris itu bisa sampai 63% kadar airnya, lebih lunak dan mudah diiris. Misalnya cheddar. Ini kan 3 ini yang sering, yang lebih mudah kita jumpai kan di Indonesia, parmesan, edam, dan cheddar. Tapi kalau yang parmigiano ini kan kayaknya sih nggak ada di supermarket atau di toko bahan roti. Kemudian ada keju iris semi crispy. Kadar airnya tinggi, 61 sampai 69. Krim diproduksi dengan krim rendah kalori. Misalnya Roquefort, Tetila, dan Wesslaker. Ini Roquefort, ini Tetila, dan ini Wesslaker. Itu yang keju iris semi crispy. Kemudian ada keju yang lunak, kadar airnya tinggi sekali. Contohnya Camembert seperti ini. Kemudian berdasarkan proses pematangan, itu ada yang bakterinya dimatangkan dari dalam. Jadi, misalnya cheddar, gouda, dan parmesan. Keju dalam kategori ini lebih keras ketika matang. Kematangannya akan terjadi seragam di seluruh bagian luar keju. Tapi ada juga keju yang sering dicuci. Jadi dicuci pakai air asin, kemudian dimatangkan lagi. Dicuci lagi, dimatangkan lagi. Ada yang modelnya seperti itu kita sebut sebagai keju Limburger. Saya juga nggak pernah ketemu. Kemudian ada keju yang bercoreng biru. Saya agak kesulitan menerjemahkannya dari bahasa Inggris ya. Saya sebutnya keju bercoreng biru, misalnya kayak yang di atas ini. Stilton, keju Stilton. Jadi kapang dan jamurnya itu nyebar sampai ke tengah. Jadi kalau kita iris bagian tengahnya itu ada biru-birunya. Kemudian ada keju yang berlapis kapang. Jadi tidak sampai membentuk biru, tetapi bagian luarnya saja yang membentuk kapang. Ada brie, ada camembert, dan ada Saint Andre. Kemudian ada juga keju yang tidak dimatangkan. Jadi keju ini tidak kemudian dibiarkan di satu tempat, gitu ya. Tapi setelah dadi tadi padat, itu langsung digunakan. Misalnya cottage cheese, keju krim, dan baker's cheese. Kemudian ada keju berkulit keras. Jadi ini kulitnya benar-benar keras. Tapi bagian dalamnya itu kadang agak lunak. Kemudian ada keju yang terturup bulu halus. Misalnya brie ini, yang putih ini loh, yang ini putih ini bulu halus putih, koyo tempe. Kemudian ada yang keju berkulit alami. Jadi agak aneh. Jadi setelah beda dari yang atas tadi, keras dan bertutup bulu halus. Yang ini itu teksturnya lembut dan kulitnya berwarna abu-abu atau biru yang berubah-ubah ketika keju mulai menguat. Tampilannya seperti yang bawah ini. Saint Maure ini. Keju Saint Maure. Kemudian ada keju yang berdasarkan kulit. Itu ada yang kulitnya dicuci pakai air asin tadi. Kemudian ada keju yang biru. Ada keju yang segar. Baik, sudah 5:30. Itu saja di belakangnya nanti
Ada kisi-kisi, ya, nanti silakan kalian lihat kisi-kisinya apa. Kita masih ada satu materi terkait perubahan kandungan gizi. Kemudian ada ini ya, ada beberapa istilah yang mungkin kalian perlu tahu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Sudah setengah 6, sudah hampir maghrib. Silakan kalau ada yang mau tanya. Nggak ada. Baik. Hmm, PPT ini belum ada di Spada ya. Saya belum sempat upload. Nanti coba saya upload atau saya titipkan ke PG-nya saja. Baik. Untuk keju itu sebenarnya saya tidak terlalu banyak pengetahuannya ya. Karena di Indonesia sendiri keju kan tidak terlalu banyak jenisnya. Tetapi Anda bisa belajar dari YouTube. Lagi-lagi YouTube itu video-video tentang pengolahan pangan kan banyak sekali. Silakan dipelajari. Yang banyak membuat keju tentu saja orang-orang Eropa, terutama Laut Tengah. Jadi kayak Spanyol, Prancis, Italia, Albania, Serbia, Bosnia, sampai ke Turki. Gitu. Itu sama Timur Tengah, itu ada negara-negara yang juga membuat keju. Kalau Asia, kejunya tidak terlalu banyak. Di Indonesia itu ada yang membuat dadih. Jadi susu diasamkan, padatannya diambil, kemudian dipakai untuk masak. Ada kayak di Sulawesi Tengah apa mana itu ya, itu ada dadih kerbau. Tuh. Nah di Jawa enggak, di Jawa kita tidak ada pengolahan model seperti ini. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan, silakan.